Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Uh, Salam hormat untuk kita semua. Semoga untuk yang hadir pada pertemuan kali ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan dan memahami daripada kesempatan kali ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan pajak dan retribusi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya ada pentingnya kita mengetahui pengertian pajak dan retribusi. Oke, untuk pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai perbaikan pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan. Pajak tidak memiliki imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak dan biayanya bersifat memaksa. Sedangkan retribusi adalah pembayaran atau iuran yang dikenakan oleh pemerintah atau lembaga publik sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu seperti fasilitas pasar, tempat parkir, dan pengurusan perizinan. Oke, dasar hukum pajak dan retribusi. Untuk hukum pajak yaitu diatur oleh undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Undang-undang ini mengatur segala aspek terkait pajak, mulai dari objek pajak, subjek pajak, tarif hingga cara pengambilannya. Sedangkan untuk hukum retribusi diatur oleh peraturan daerah atau peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau instansi tertentu. Retribusi biasanya dikenakan untuk layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah seperti lahan parkir, pajak seperti bangunan swasta, itu hukum retribusi. Oke, ada perbedaan utama dan tujuan untuk penggunaan. Pajak bertujuan untuk sebagai pembiayaan anggaran negara secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai kebutuhan seperti rumah sakit, sekolah negeri, dan lain-lain. Sedangkan retribusi bertujuan untuk pembiayaan operasional layanan tertentu, dikarenakan untuk menutupi biaya operasional layanan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Imbalan atau layanan spesifik, biaya yang dibayarkan merupakan imbalan langsung untuk penggunaan atau manfaat layanan tertentu. Oke, ada beberapa jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak penghasilan atau PPh. Pajak PPh adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh oleh individu dan badan usaha. PPh ini termasuk yang bersifat proaktif, artinya tarif pajaknya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penghasilan. Dan yang kedua, pajak tambahan atau PPN. Pajak tambahan adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa. PPN ini dikenakan pada nilai tambah yang ditambahkan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Yang ketiga adalah pajak PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan. Pajak ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan penggunaan lahan dan bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Nah, itu untuk jenis-jenis pajak. Sedangkan ini ada beberapa jenis retribusi. Yang pertama yaitu retribusi parkir. Biaya yang dikenakan untuk penggunaan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pengelola parkir. Dan ini mencakup area publik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dengan izin dari pemerintah. Dan ada retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB ini biaya yang dikenakan untuk memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah sebelum memulai pembangunan atau renovasi bangunan. Nah,
Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu pajak dan retribusi adalah dua bentuk pungutan yang berbeda dalam sistem keuangan publik. Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang dengan tujuan utama untuk membiayai kepentingan umum tanpa imbalan langsung bagi pembayar. Sebaliknya, retribusi adalah pembayaran untuk layanan dan fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah dengan imbalan langsung sesuai dengan nilai layanan tersebut. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dasar hukum, tujuan penggunaan dana, dan hubungan antar pembayaran dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum.